Gonane sing gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami santri Kalong Mojopahit. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Semoga yang nonton dan like, komen, subscribe dan saudara-saudaraku semuanya selalu diberikan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya, dan semoga yang sakit semoga cepat sembuh, yang masih jomblo semoga dapat pasangan. Amin. Amin. Ya Mas Malik ya, sing banter Mas Malik. Ini saya Mas Fauzi dan Mas Malik ini dulu kok sering collab. Nah, kalau sampean ngikuti channel saya dari awal jadi mediator. Ya, sering sekali digemplang oleh Mas Malik jadi mediatornya. Dimasukin apa aja, tahu ya Mas Malik. Sekarang bukannya balas dendam, Kak. Karena Mas Malik sudah bisa jadi mediator, saya pakai kan gitu. Ini pertama kalinya loh saya pakai Mas Malik ini. Ya, Malik? Iya, bahasanya jangan pakai. Sampeyan ada dengan mediator ki bisa niki ya? Iya. Sing temen genah kon. Bener jujur. Biasanya ora tahu ya. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Kayak apa? Barang. Saya bisa nih gitu. Bener, saya pertama kali ini. Tapi enggak balas dendam ya? Oh enggak loh. Temenan kok, ini kontennya guyon kok ini. Oh iya. Kapok rasa rokokan. Ayo, jangan lupa ngodut rokokan dulu. Ini seru. Biasanya saya sama Mas Malik ini dulu pernah dimasukin dukun, digemplang sampai kecil-kecil itu biasa. Dimasukin yang besar nogo geni sampai saya nggak bisa apa-apa. Yes, alhamdulillah sama Allah masih di kesempatan, masih hidup. Alhamdulillah gak muntah darah. Alhamdulillah. Saya mediuman 1 jam lebih nggak bisa rokokan, nggak bisa ngopi pernah. Dia rokokan, ngopi, kacau. Explore juga gitu. Jadi mediator gulung-gulung sampai celana sarung saya kotor semua, baju kotor pernah. Ini nggak curhat ini. Saya kasih tahu aja. Nah sekarang pembalasan. Feelingku gak enak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan hadirkan sesuatu yang menarik yang kita bahas. Langsung ke serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat super dengan siapa pentasangnya. Hadirkan sosok yang pernah yang paham dengan apa yang saya maksud itu. Dengan cinta sang ya. Allah hadir. Allah. Masuk. Penyusup hancur. Penyusupnya hancur semuanya. Yang paling kuat hadir dan masuk. Allah. Masuk. Yo, sinten nggih? Sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Panjenengan sinten? Pakai bahasa Indonesia Allah. Lengkap jelas.
Sampean siapa dan dari mana? Saya dari golongan siluman. Siluman. Udah muslim belum? Sudah. Cek kebenarannya. Jika kebohongan yang diucapkan otomatis tangan kakinya hancur lebur neraka jahanam. Allah. Api neraka jahanam masuk dalam tubuhnya. Jika ada satu kata pun yang berbohong, otomatis meleburkan seluruh jasadnya. Allah. Udah muslim kok nggak salam? Sudah muslim kok nggak salam, berarti iblis ini. Sudah muslim, Terus kok nggak salam datangnya? kan terbiasa. Harus dibiasakan. Saya ikrarkan kembali dulu. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Salam. Berhubung sampean yang hadir ke sini, Beda ya. iya, Kok beda ya dengan saya yang tadi ya? ya nggak tahu saya, Padahal sama-sama muslim. ya nggak tahu, sama yang merasakan. Lebih enak. Sampean paham nggak dengan ruwatan? Sejarah ruwatan. Tidak. Gatak. Nggak paham. Tidak paham. Terus yang paham siapa mbak? Kok sampean moro-moro tutuk gini? Saya juga tidak tahu. Kok bisa hadir? Sing paham ruwat siapa Cak Mul? Paham ruwatan. Oh, Dewi Durgandani. Torokolo Gus. Tarakala. Bismillahirrahmanirrahim. Batara Kala hadir dengan izin dan perintah Sang Hyang Nurjana hadir. Allah. Masuk. Yang tadi keluar aja. Yang Batara Kala yang masuk. Batara Kala ki sapa? Mbah. Mbah. Yang asli tanpa penyusup, jika ada kodamnya yang masuk otomatis tendang kembali ke asalnya. Allah, hanya Batara Kala yang asli. Batara Kala dengan cinta. Mbah, Sugeng Dalu Sugeng Dalu. pun Islam dereng. Apokak. Dorong. Dengan Skener. Bahasa Indonesia lengkap jelas. Sampean paham Mbah dengan acara ruwatan itu Mbah? Ruwatan. Ya. Ruwatan desa. Kok ruwat desa? Apa? Ruwat bayi. Ruwat anak. Siji ana ate.
Wedok gendoro gendi. Kayak aku mbakku wedok, aku lanang. Nah, kok apa kok harus diruat? Ayo Mbah, jaluk tolong sama jelasno Mbah. Kayak aneh kurang paham Mbah. Aku dewe gak ngerti kok. Loh, ya gak mungkin. Terus yang paham ruat desa. Karo. Lah terus sampean sapa? Karo. Apa aku diceluk rene iki? Lah terus sampean sapa? Aku enak-enak lagi. Ngerjani tugas kok. Tugasnya sampean apa? Ono apa? Tugasnya sampean apa? Senjatanya berada tangan saya dengan sekian aman. Mbak sapa Mbah? Ayo golek apa pian? Salahnya dhewe didepek. Ayo, minta cekel gak cukup enak wis. Ayo dijelasno sik tentang ruatan mau. Wis ngerti ngono kok dadak. Coba senjatanya sama tak pentong nih sama dhewe. Coba wis masuk. Ayo dijelasno sik ruatan masalah ruatan mau. Gelem ora? Gelem ora, Mbah? Jadi sembuh. Duduk. Buat duduk. Terus angkat. Ayo. Senjata makan tuan. Saya sendiri nggak mau. Saya suruh jelaskan tentang ruatan. Aku wis Pensiun. panggil ke sini. Kok malah gini? Ya kan sampean wis iku. Wis password gue jelas ah. Ayo tak nganakna lo. Ngancam aku. Ayo Mbah dijelasno Mbah. Kok kejam sekali. Oh gak apa-apa. Sampean soalnya gak gelem jelasno. Nah jelasno Mbah tentang masalah ruatan Mbah. Ruat desa kena, ruat bayi kena, ruat masal kena, ora apa-apa terserah. Yang penting ruatan. Aku iku ora paham. Lah terus gak apa sampean pahamno. Sing paling paham sapa? Empo. Hah? Nah iya wis jelasno sik. Ya aku gak paham. Jadi paham. Nyatanya kembali. Masuk Islam Mbah. Wis. Apa? Wis paham, Mbah? Sing kok takono Ruat bayi. kenapa? Iku kenapa kok harus diruat bayi kok? Bayi iku kan sik suci. Ora duwe dosa. Terus. Betul cedera Mbah? Betul ini. Gak enak. Terus ini. Gagal, Mbah. Mantap sini. Engko sama cukup dhewe, Mbah, senjatane lek iso. Cek dukure apa senjatane? Terus maksudnya mau ya apa, Mbah? Jadi sembuh makanya. Apa aku tadi? Ruat bayi. Baleni mana? Ruat bayi.
Ya. nggak punya dosa masih bayi, otomatis bangsa goib itu suka. Terus. Terus kenapa kok harus diruat? Apakah hanya itu ada Jawa saja? Atau yang lain? Kenapa yang lain nggak ada ruatan? Karena yang lain tidak tahu bahwa bayi itu rentan diganggu bangsa gaib. Mulai dari masih di dalam kandungan, keluar, sudah bisa bernafas. Itu semua sudah banyak yang mengantri untuk mengganggu, mengambil, memangsa, dan menjadikannya pasukan untuk kesaktian, baik dari golongan jin, siluman, dan manusia. Oh, nah, saya pernah baca cerita, Mbah. Dulu Bima, sampean tahu kan Bima? Bima Senaya Cak Mel. Itu pernah meruat istrinya yang gaib menjadi cantik jelita. Apakah dari situ cerita ruatan itu, Mbah? Bima Pandawa. Ya, Pandawa. Pandawa 5. Apakah sebelumnya itu sudah ada ruatan? Kalau saya tidak salah, mulai adanya ruatan itu dari manusia yang suci, yang beri contoh. Loh, kalau itu yang sampai maksud itu kan akikoh. Beda lagi. Oh, akikoh sama ruat itu beda, Mbah. Beda. Terus fungsinya ruat itu apa, Mbah? Kalau saya jelaskan nanti saya banyak yang usik ini nanti. Assalamualaikum malaikatnya dalam tasbih mutiara super dengan jin sang yang nur cahaya lingkari energi positif. Jika ada yang mendekat otomatis pentakan hancur ledak dalam semuanya. Mbah, jelas nih, Mbah. Sebenarnya itu tipu daya. Hah? Untuk apa? Untuk membodohi manusia agar memudahkan kami. Itu iblis itu yang bisiki. Iblis. Berarti kalau saya tarik sumbernya berarti yang datang iblis nanti. Dicoba saja. Tapi iblisnya nggak main-main. Enggak main-main. Ya jajak main-main, Mbah. Maksudnya kesaktiannya. Oh. Karena yang tertipu banyak. Ya kalau Sebenarnya agar bayi itu mudah dipengaruhi iblis. oh, seperti itu. Bukannya malah melindungi. Bukannya malah melindungi, enggak. Nah, itu bohong. Itu bohong. Lah, berarti antara ruwat sama akikoh itu beda ya? Beda. Kalau akikoh itu, Mbah? Kalau Akikoh. akikoh itu syukur kepada pencipta. Berarti kalau akikoh Itu tadi. oh, itu tadi bentuk tipu daya. Kalau akikoh itu syukur kepada pencipta. Tapi banyak yang keliru niat.
Keliru di niatnya itu. Ya, Berarti ruatan itu bukannya membersihkan, tapi malah semakin banyak yang masuk. iya, banyak jalan terbuka. Banyak jalan terbuka. Bangsa kami masuk ke bayi itu lewat darahnya juga. Lalu keturunannya nanti juga. Nah, Seperti itu. kalau orang nggak diruat itu gimana, Mbak? Kalau lebih saya diruat biar kami gampang masuk. Tapi kalau nggak diruat pun kami bisa masuk lewat cara lain. Jauh saya tak gemplang lah ini sampai mana Mbak senjata nih sampean. Kenapa? Ini senjata makan Tuhan lagi nanti mau. Lah salah saya apa? Ya itu tadi nyuruh itu tadi. Lah kan kamu tanya. Nah, iya Mbak. Ini senjatanya apa sih Mbak? Itu pedang. Hah? Pedang. Dari mana? Tuh, itu nyarinya susah itu. Nyarinya susah. Ya, itu saya harus bertempur dulu. Itu hasil rampasan perang. Punya siapa? Kerajaan yang saya taklukkan. Dari siapa? Ya punya rajanya. Oh, raja kita siram ya sama Allah. Lah, mana? Ya tidak siram. Karena masih ada lagi, masih ada. Ya memang ada, tapi itu ya sayang kalau dibuang. Yo sayang, gak apa-apa, tak kembalikan lagi, pegang. Beda. Enggak sama kok, cuman tak bersihkan itu aja. Beda, itu sudah itu. Nggak berani saya pegang, itu sudah males. Yo kan Kayak bisa nggak ada ada lagi energi. pedangnya. Nggak. Balikan lagi. Kembalikan, ya udah tak ambil lagi. Maksudnya dikembalikan seperti semula. Ya nggak bisa Mbak. Kamu kok bikin saya susah terus. Saya bisanya gitu Mbak. Aduh, ya sudah. Diambil, coba dipegang dulu. Enak enggak? Nggak mau. Panas ah? Aduh, itu nanti tangan saya kosong. Oh kok bisa? Saya Tahu kamu bersihin pakai apa tadi itu? Oh, saya bersihkan Itu airnya kok gitu ya. pakai ini Mbak. Sepuran Mbak. Saya hanya ngambil contoh tak masukin, tak siramkan buat siram. Kembali lagi ke ruat Mbak. Kok masih ada lagi? Kalau ruat desa itu bagaimana? Nah, gini Mbak. Di desa-desa, ya, yang perlu kita ketahui kan di desa. Kalau di kota kan nggak ada Mbak. Itu banyak sekali acara ruat atau bersih desa. Nah, harus adanya wayang, pertunjukan kesenian wayang. Kalau yang lain nggak mau, pasti ada yang celaka. Itu bagaimana Mbak? Ya itu karena kita suka nonton wayang saja, itu kebanyakan. Mungkin penguasa wilayah situ suka nonton wayang. Bojo. Ya memang bujui, gak ada hubungannya. Nah, tujuannya apa ruatan desa itu? Nah, iya. Dan mereka tujuannya sudah beda-beda. Lah, Minta tujuannya? perlindungan sama kita ya layani kita dulu. Oh gitu. Ya iya. Kalau ruatan desa itu tahlilan atau yasinan ku ya apa Mbah? Syukuran dek musola atau masjid itu. Itu niatnya sama apa, sama kepada siapa ditunjukkannya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ya sudah tidak mau ikut campur, tidak berani. Itu sudah beda lagi. Beda lagi. Ya, tapi kalau ruatan desa itu, kalau sudah merujuknya ke kita, minta tolongnya kita, atau ada yang sudah kita bisiki, Kalau gini-gini nanti harus celaka gitu ya. gini, itu sudah kita bisiki sesepuh desanya agar mau ikut apa yang kita inginkan. Oh gitu. Iya, semakin banyak yang ikut, semakin kuat kita. Berarti bangsa sampean suka lihat wayang. Saya suka lihat wayang. Oh ya wis Mbah, tahu wayang apik. Kamu
bercanda. Ya, lihat aja ya. Enggak, kamu bercanda ini. Sing wayang sing paling sing kayak gunung lho. Ya wis, ceritain saya, wah mancep nih kene. Kayak gunung ku lho. Apik, Mbah. Apa sak set? Hak set. Tidak, tak kira mau nyelakai lagi. Heeh. Sak set sing abang karo sak set sing putih. Nah, sing nang tengah. Nah, iku apa gunung? Enggak paham, saya enggak paham dengan itu. Memang ada Ya gunung. nggak cuman itunya saja ya, sambil harus dilakonkan, digerakkan, diperankan. Oh gitu. Ya ada ceritanya. Nah, kalau ya bendanya aja ngapain? Ceritanya apa, Mbak? Ya Aku terserah dalangnya. Oh gitu. Saya jalan dulu. Ya udah, ceritanya otomatis jalan sendiri. Jalan sendiri kemana? Pandawa. Ini gimana sih? Oh, Pandawa. Bharatayuda. Jalan sendiri kan. Sekarang ganti acara ruwatan. Paham enggak? Ini ceritanya sampean. Ada di dalamnya tentang ruwatan itu tadi. Dalang kan ada ruwatan aja. Di cerita wayang, orang wayangan itu kan juga ada ruwatannya paginya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah kalau ini sampean ada enggak dalam situ? Coba sampean yang mana? Enggak ada. Gak terkenal. Ini loh sampean di sini loh wayangnya. Loh, Ngaca di depannya ada kaca. loh. Sama ndak? Iya, Nah iya. itu saya ta. Iya. Itu kaca di depannya sampean. Coba ngaca Kok jelek dulu. ya? Aduh, iya. Kok Madura? Nggak tahu. Duh, iya. Sampean perannya jadi merah, Mbah. Oh iya. Hilang dulu wayangannya. Berarti sampean perannya di situ. Membisiki orang untuk kemusyrikan itu. Nah, kalau Iya. kalau orang ruwat kalau hanya mengikuti adat istiadat itu sampean hadir enggak di situ? Hadir. Oh, wayang nih. Lek sama tak ganti jaranan ya apa, Mbah? Ya beda lagi. Ada lagi. Ada itu urusan yang lain. Oh, sampean hanya suka wayang. Ya. Ya, berarti sampean termasuk ruwat desa, Mbah. Gak paham. Makanya kat mau tak takoni ruwat bayi gak paham. Ruwat desa yang paling paham. Ya. Ya, Ya karena emang nggak paham. Kalau ruwat bayi ruwat desa yang paham. sedikit. Hah? Ingat, yang iki sampean saya lihat-lihat ini menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga ini. Informasi yang sangat berharga ini. Jangan. Udah jangan. Dibicarakan seluruhnya, diomongkan seluruhnya. Terpaksa atau nggak mau memaksa, dipaksa. Ayo. Nah, ini karena saya lihat di dalamnya ini ada pemikiran bukannya saya lihat ya enggak ya. Saya hanya merasakan dia menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Perkataan-perkataan sangat berharga. Ayo, Mbah, semuanya diucapkan semuanya, Mbah. Tentang ruwatan itu, Mbah. Ruwat desa aja, Mbah. Aduh. Ini gimana ini? Aduh. Jangan Jadi dikasih mau. tahu. Dengan Senkenur, surat perintah dari Beliau Sang Hyang. Ada depannya. Aduh, ternyata. Hei. Aduh. Ya, coba berani kan jelaskan? Ya sudah. Saya ini disuruh buat konten loh, Ya sudah. yang baik-baik. Yang setahu saya saja. Iya. Yang informasi yang paling berharga juga diceritakan ya, Mbah. Jangan yang itu aja loh. Nah, itu masih yang ingatan dikunci itu kan masih dibuka aja nggak apa-apa. Ayo, Mbah. Saya kasih waktu 5 menit untuk menceritakan seluruhnya.
mulai dari awal ruwatan, cerita ruwatan, asal muasal ruwatan desa itu bagaimana Allah masuk. Perintahnya masuk diceritakan. Informasi yang tidak semua orang tahu. Iya. Sebenarnya ruwatan desa itu adalah bentuk syukur kepada pencipta, karena sudah diberi tanah yang bagus, yang kemari Pawon Cinawi, apapun tumbuh, maka lakukan syukur. Salah satu caranya adalah berbagi makanan pada yang membutuhkan. Seperti hari raya kurban itu kan bagi-bagi makanan. Sebenarnya seperti itu. Bagi-bagi daging gitu ya. Ya. Maksudnya ruwatan itu seperti itu. Ya. Dan itu adalah pemikiran atau ide atau pemahaman ilham dari seorang yang suci. Yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti orang di zaman dahulu itu ruwatan itu, dan dia diadakan acara wayang itu untuk mengumpulkan semua orang yang ada di desa itu. Ya. Tujuan awalnya ya, di awalnya zaman dahulu ya. Nah, dan habis itu bersenang-senang, ibaratnya tontonan dan berbagi makanan. Nah, di situ. Mbah. Benar. Agar semua orang bisa sama-sama merasakannya, berbagi. Agar tidak ada yang lapar. Jadi seperti itu. Ya. Nah, apakah ada perbedaan antara yang sekarang dan yang dahulu? Sudah jauh berbeda dengan tujuan asalnya. Coba ceritakan, Mbah. Semakin kesini, semakin kuat iblis membisiki. Sehingga yang pertama tujuannya adalah syukur. Bagikan hartanya, rezekinya, makanannya, berubah menjadi minta perlindungan kepada penguasa tempat situ. Danyang. Oh, jadi memang sudah kilas baliknya itu sudah berbeda filosofinya dari zaman dahulu sampai sekarang itu, Mbak. Kalau sampean ini lebih suka melihat ruwat desa yang sekarang apa yang dahulu, Mbak? Setelah mendengarkan nama itu tadi yang kamu sebutkan, saya lebih suka yang dulu. Lebih dulu. Karena dulu apakah ada cerita beliau di dalam pewayangan itu? Ada. Itu yang kita tunggu. Oh. Penguasa, raja yang akan menyempurnakan, memperbaiki. Yang diperbaiki apa, Mbak? Akhlaknya. Jadi memang ruwat desa ini sudah semakin berkembangnya zaman, itu juga semakin berbeda ya, Mbak, tujuan antara tujuannya ataupun keinginannya itu ya. Dan tata caranya itu sudah berbeda ya. Benar, sudah jauh berbeda. Sudah jauh berbeda. Apakah sampai tidak prihatin melihat yang sekarang ini, Mbak? Apakah sampai tambah seneng? Ruwatan desa yang kebanyakan terjadi menguntungkan beberapa pihak saja. Orang-orang yang diuntungkan itu. Oh, yang diuntungkan. Ada. Jadi dari golongan sampean gimana? Saya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi lebih terlalu peduli. Tapi lebih suka yang dulu ya. Apakah sampean jika melihat yang seperti dulu lagi, berbagi makanan sambil tertawa, sambil menikmati hiburan,
semuanya di belakang, di depan panggung sama rata, nggak ada perbedaan kasta ataupun apa-apa, apakah sampean juga senang melihat seperti itu? Guyub, rukun. Meneteskan air mata. Karena gak mudah ya menyatukan Masa semuanya itu itu. indah sekali. Indah sekali, Mbak. Ketika semua orang saling peduli dengan yang lainnya. Jadi Tidak ada yang kelaparan, tapi saling menghormati dan berbagi. Saling memakmurkan sesamanya. jadi sampean dari golongan goib juga mempunyai rasa prihatin yang seperti itu. Tidak mau mengambil keuntungan dari situ juga. Kalau Hanya saja saya tanya, Mbah, sampean lebih mencari keuntungan apa ketenangan hati, Mbah? saya sebenarnya ingin disempurnakan. Apakah benar-benar ada? Ada, Mbah. Tapi kan harus dijawab dulu pertanyaan saya. Apakah sampean lebih suka dengan keuntungan atau ketenangan hati? Ketenangan hati itu juga termasuk keuntungan. Keuntungan juga. Berarti saya kasih contoh, Mbah. Bismillah. Yang di tangan kanan saya ini ruwatan pada zaman dahulu, dan yang tangan kiri saya yang pada zaman sekarang. Kira-kira sampean ada nggak di kedua ini yang mempunyai rasa ketenangan hati, ada nggak? Ada. Di tangan mana? Kanan apa kiri saya, Mbah? Kanan. Terlihat sosok beliau. Saya tahu, Mbah. Rasanya itu, Mbah. Karena kalau zaman sekarang sulit, Mbah. Sudah hampir tidak ada untuk menemukan kebahagiaan seperti yang dulu. Ketika orang itu masih ada, manusia pilihan itu. Jadi di zaman dahulu itu banyak kelaparan, Mbah. Ya, Kelaparan mana? Apakah yang saya maksud di ruwatan itu di zamannya Sunan itu, Mbah? Di zamannya Sunan Kalijaga. munculnya pertama kali itu sebelum itu. Sebelum itu ruwatannya. Tapi kalau ada perhelatan acara pewayangan setelah itu ya. Berarti ruwatan itu sama beliau, sama Sunan Kalijaga itu berarti dirubah menjadi pertunjukan masyarakat dan dikumpulkan masyarakat untuk saling berbagi itu. Ya, maksudnya mungkin bukan dirubah ke arah yang buruk, tapi itu cara beliau untuk Berdakwah. menggait manusia untuk beribadah tanpa harus menyalah-nyalahkan tindakan. Ya. Berarti panjenengan saya kasih sesuatu hadiah agak mendekat sini, Mbah. Jangan seperti yang tadi. Enggak, nanti bisa pegang pedangnya lagi nanti. Ya, tenang aja, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah. Sang Yang Nurul Jahanin, saya minta yang ada depan saya, yang ada di mediator maupun seluruh pasukannya masuk Islam. Allah masuk. Hatinya tenang, ketenangan hati yang jiwa masuk Allah. Ilmunya dari beliau masuk Allah. Sekarang dicek dulu. Masuk. Asli ndak? Coba sekarang pedangnya diambil. Bisa? Bisa kok. Mau yang seperti tadi pedangnya? Jangan aja.
Tadi minta yang seperti tadi. Wih, gagah. Nanti kamu ambil lagi nanti. Kamu orangnya usil. Orangnya usil. Ya kalau saya usil, Mbak. Biasa. Cak goyan. Tapi ya tapi enggak, saya minta maaf dulu, Mbak, yang tadi tak usilin. Soalnya sama enggak mau itu jelaskan tentang ruatan desa ataupun ruatan itu. Karena memang saya masih punya ikatan. Kalau saya membocorkan informasi, Katanya terputus. Perjanjiannya putus. Talinya hancur. saya masih punya ikatan dengan iblis. Sekarang sudah terputus. Kalau saya membocorkan informasi, saya yang dibunuh. Oh gitu. Berarti antara ruat desa, apakah ruat desa ini nanti masih bisa berlanjut, Pak? Kalau menurut sampean? Sepertinya begitu. Selama masih ada orang-orang yang tamak. Berarti ruat desa itu kalau yang sekarang itu ada pihak yang mencari keuntungan itu, Pak? Ya, Oh. Ya udahlah. nama Hah? di bawah pengakuan. Waduh. Nanti uang akan masuk sendiri. Waduh. Nah, seperti itu. Ngopi aja dulu, Mbak. Saya juga mau. Ada kopi depannya. Rokok juga ada. Nah, Boleh ya. hadir rokok, kopi nggak bisa hadir, nggak bisa habis. Korek juga ada. Saya itu sebenarnya suka bercanda. Ya wis, Mbah, mari ngene wis dimareni wae aku katanya mari tobat. Ya udah, terima kasih informasinya. Silakan kembali ke sana. Terserah sampean mau kemana. Yang penting tidak mengganggu manusia lagi. Asal semu dengan sang yang semua yang ada dalam mediator kembali ke asalnya atau kembali kemana saja, silakan membawa efeknya, energinya, semua bekasnya bawa Allah. Alhamdulillah tadi tentang ruat desa. Aslinya banyak yang harus dikulas untuk ruat desa. Cuman hanya kemampuan mediator hanya sebatas itu, karena juga kurangnya pengetahuan saya. Nah, ya Olek. Aslinya yang paham tentang ruat desa itu aslinya harusnya kan Cak Mul yang di depan. Nah, kenapa kalau saya dari kemarin tuh jarang muncul, jarang di konten karena saya lagi nggak enak badan, lagi malas juga. Biar Mas Malik sama Cak Mul yang terkenal, saya tak di belakang aja, jaga kamera. Ya kayak seperti tadi yang kemarin live itu juga saya biasa-biasa aja, nggak ikut di depan. Mungkin hanya dikir wakiah atau selebar janji yang depan. Kalau konten biar Cak Mul. Tapi kalau Cak Mulnya lagi males ya saya terpaksa harus ngoprak-ngoprak di depan ya. Harus saya seret ini. Dari ruat desa, alangkah baiknya ruat desa itu dijadikan anjang suasana untuk membersihkan desa, agar tidak ada pengaruh-pengaruh negatif di desa ataupun hal-hal celaka buruk. Karena sodako itu kan juga menolak bala. Dijadikan ruat desa, intinya yang saya ambil itu adalah seperti sodako ya. Jadi sodako kan tolak bala. Ruat desa itu juga tolak bala, biar goib-goib yang di desa atau danyang-danyangku nggak marah. Nah, ini dijadikannya ruat desa sebagai mereka ada hiburan ataupun yang lain. Nah, kalau mungkin banyak yang di desa lain tidak ada ruatan, mungkin hanya tahlilan, sholawatan ataupun yang lain itu juga bagus sama.
itu malah lebih bagus menurut saya daripada yang itu. Tapi jika masih punya adat yang seperti itu nggak masalah, asalkan di niatnya tadi, niatnya bagaimana itu kan tergantung biniat, innamal a'malu biniat. Semua itu tergantung di niatnya orang itu. Kalau ruwatan niate wae golek pangkat ataupun yang lain ben danyang yang nggak ngamuk, nah itu angel, nggak boleh. Nah, itu kan ruwatan kan dicipta, adanya ruwatan itu sebagai puji syukur karena tempat desa yang kita tinggali itu menjadi makmur. Yang memakmurkan itu bukan dari golongan goib, jin, bukan dari jin ataupun siluman ataupun iblis, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan seluruh alam semesta. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari mereka. Nah, sujud syukur kita ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedekah itu sebagai jalan untuk tolak balak. Nah, itu tadi. Mungkin hanya yang sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan tentang konten pada malam hari ini, mohon dimaafkan. Banyak guyonnya karena ini Mas Malik ini. Nah, Mas Malik ini pertama kali saya buat mediator. Selama ini saya nggak pernah pakai. Jadikan mediator nggak pernah. Yang sering saya jadi mediatornya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.